Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua? Baik. Baik ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Sandra. Sakit atau Alfa atau izin atau bagaimana? Sama. Oke. Jadi seperti biasa sebelum kita mulai kegiatan, siapa yang mau memimpin doa atau bimbing saja ya? Bimbing boleh, silakan memimpin doa ini sebelum kita mulai kegiatan. Mudah-mudahan doanya khusyuk semua supaya bisa fokus belajar. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita mau menenangkan pikiran dulu. Kita hadirkan diri kita di dalam ruangan ini. Kita tenangkan perasaan kita supaya kita bisa aman, nyaman, dan menyenangkan untuk mengikuti pelajaran sebentar ya. Jadi sebelum kita mulai, topi posisi duduknya semua diperbaiki ya, jadi posisi duduk manjre kan ya, baik-baik. Oke, seperti biasa, jangan sandar, misalkan badan sandar, rileks, tenang, nyaman, tangan di posisi depan di mana saja. Oke, kemudian saya akan memutarkan sebuah instrumen. Kemudian bayangkan di situ kalian berada di situ. Bagaimana kalian berada di posisi di dalam bulan ini selama tadi. Tutup matanya semua. Tutup mata, mati suaranya. Bagaimana perasaan semua? Apa yang kita rasakan? Bagaimana perasaannya semua itu mendengar suara guru, suara musik? Tenang ya. Berarti kalau begitu kita sudah siap untuk ke tahap selanjutnya untuk belajar mengenai kondisi penduduk di Indonesia. Jadi hari ini kita akan membahas di halaman 38 yaitu dinamika kependudukan di Indonesia. Dinamika kependudukan di Indonesia. Silakan dilihat bukunya, ada di halaman 38. Ini saya punya pertanyaan sederhana dulu. Siapa yang di keluarganya di dalam satu rumah itu lebih dari 3 orang? Angkat tangan. Saudara? Iya, dalam satu rumah. Ya. Lebih dari 3. Ya. Siapa yang punya saudara lebih dari 3 orang? Tiga bersaudara. Ada lagi? Ya, 3 bersaudara ya. Siapa? Turunkan tangannya. Terus siapa yang dalam satu rumah itu masih lengkap semua, neneknya, kakeknya, bapaknya, mamahnya, dan saudara-saudaranya?
Tidak ada lagi ya? Kunci. Masih ada neneknya semua? Ya oke ya. Kalau gitu saya mau mengatakan begini. Bagaimana perasaan kalian misalnya kalau kita sedih? Bagaimana cara kalian supaya hilang sedihmu itu? Siapa di sini yang kalau sedih apa yang kalian lakukan? Coba Unda. Kalau kamu sedih Unda bagaimana biasa? Kalau kamu sedih dengan musik atau mengaji. Siapa yang kalau sedih mengaji? Atau Rahman, kalau kamu sedih apa yang kau kerja Rahman? Nah, kalau kamu sedih apa yang kau lakukan? Terus kalau kamu marah, ini apa yang kau lakukan? Saya kalau kau marah itu untuk supaya berhenti marahmu itu, supaya marahmu itu berhenti, apa yang kamu lakukan? Ya, kalau aja katanya berenang di laut kalau marah ya. Kalau ini kalau marah apa yang kau lakukan supaya berhenti marahmu? Main HP. Kalau kamu marah memang apa yang kamu lakukan kalau kamu marah? Tidak mau diganggu. Jadi itu semua cara-cara kita supaya kita kalau marah ya. Tapi yang paling utama kalau kita marah itu adalah kita tidak boleh melakukan kerusakan. Misalnya kalau kita marah kita bati pintu, pecahkan kaca atau kita memukul orang, tidak boleh ya. Paham sampai situ ya? Oke. Kalau begitu kita akan belajar mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Yang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, saya tutup ini dulu, dengan pembelajaran KSE. KSE kita bisa memahami dinamika penduduk Indonesia. Ya, oke. Tapi karena saya lihat loyo semua, itu kita harus breathing dulu. Kita bersenang-senang dulu, oke? Jadi kita bersenang-senang. Caranya adalah bersenang-senang. Kalau saya bilang, misalnya saya bilang putu, kalian jawab kecil. Tapi kalian menggunakan gaya kecil. Gajah besar, tapi kalian besar. Jadi kebalikannya ya. Kita bilang kecil, tapi kita lakukan besar. Oke, kita coba ya. Ajril. Besar atau kecil? Besar. Atau sebut? Besar. Ya, jadi kita bilang kecil tapi kecil. Sapi. Besar. Ya, paham kan? Paham ya? Kita mulai. Bisa ya. Kita mulai. Paus. Besar. Hiu. Kutu. Kecil. Jangan kotek. Kecil. Jadi kecil, besar. Kita pada sampai lagi. Pasir. Ya, sudah paham ya? Tepuk tangan dulu kita semua. Oke, kita lanjut. Kita akan mengamati sebuah video. Silakan ditonton. Kemudian sebentar kita akan mengerjakan lembar kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran IPS, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang
dinamika penduduk Indonesia. Apa itu dinamika penduduk Indonesia dan bagaimana dinamika penduduk di Indonesia? Yuk kita ikuti pembelajaran kali ini. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa yang belum silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Ya, kembali subscribe. Untuk melihat penduduk suatu negara, kita bisa melihat dari segi kuantitas dan kualitasnya. Untuk melihat kuantitas bisa dilihat dari jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan komposisi penduduk. Sedangkan kualitasnya bisa dilihat dari pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Pendidikan, ekonomi, dan kesehatan ini bisa dibentuk dalam bentuk komposisi penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi yang terdiri dari imigrasi, yaitu penduduk masuk, dan emigrasi, yaitu penduduk keluar dari wilayah kita. Dan yang dapat menambah jumlah penduduk di wilayah kita adalah kelahiran dan imigrasi. Sedangkan kematian dan emigrasi menyebabkan penduduk berkurang. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 adalah 268 juta orang. Sekali penduduk kita. Dan di dunia ini Indonesia itu menempati peringkat keempat, di mana peringkat pertamanya adalah Tiongkok atau Cina dengan jumlah penduduk 1,4 miliar, India 1,36 miliar, Amerika Serikat 334 juta, Indonesia 268 juta, Pakistan 221 juta, dan Brazil 214 juta jiwa. Kita udah keempat. Jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia menguntungkan apabila jumlah usia produktif yang melimpah. Namun, jumlah penduduk yang besar juga bisa merugikan bagi Indonesia jika kualitas penduduknya yang Apa yang di rendah. bawah itu? Pengemis, pencuri, penjahat. Untuk mengatasi permasalahan jumlah penduduk yang banyak dan pertumbuhan penduduk yang besar, Indonesia menggunakan program keluarga berencana. Setiap keluarga dianjurkan hanya memiliki 2 anak cukup. Kalau lebih dari 2 itu sudah tidak cukup. Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut merata atau tidak. Dan persebaran penduduk dikenal juga dengan kepadatan penduduk. Bagaimana dengan kepadatan penduduk di Indonesia? Kita lihat peta berikut ini. Kita akan melihat jumlah penduduk atau kepadatan penduduk per pulau. Pulau manakah yang paling padat penduduknya? Mana Sulawesi? Ternyata yang paling padat penduduknya di Indonesia adalah Pulau Jawa. Tidak hanya di Indonesia, ternyata di dunia juga Pulau Jawa itu paling padat penduduknya. Yang kedua adalah Pulau Sumatera dan Sulawesi. Kemudian Pulau Kalimantan cukup jarang penduduknya. Apalagi Pulau Papua sangat jarang penduduknya. Jadi persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Di Pulau Jawa penduduknya sangat padat, sedangkan di Pulau Kalimantan dan Pulau Papua penduduknya jarang. Nah, bagaimana cara mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata?
pemerintah sudah melakukan program yang namanya transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari wilayah yang padat ke wilayah yang jarang penduduknya. Tujuannya supaya persebaran penduduk di Indonesia merata. Demikian juga dengan pembangunannya. Ya. Lalu pertanyaannya, mengapa Pulau Jawa paling banyak penduduknya? Alasan pertama adalah karena tanahnya paling subur di antara pulau-pulau lain se-Indonesia. Yang kedua, berdasarkan sejarah, Pulau Jawa itu sudah berkembang menjadi pusat perkembangan politik pada zaman kuno, yaitu pada zaman kerajaan Buddha, kerajaan Islam, dan juga masa penjajahan kolonial Belanda, di mana di Pulau Jawa ada kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari, kerajaan Kediri di Jawa Timur, kerajaan Mataram, kerajaan Demak di Jawa Tengah, dan di Jawa Barat ada kerajaan Paruman dan kerajaan Cirebon. Selanjutnya kita Sudah ya? Gimana? Sudah melihat video yang tadi yang kita tampilkan? Sudah ada sedikit informasi yang sampai. Indonesia sekarang berada di urutan keberapa di dunia jumlah penduduk? 4. Setelah apa? Cina, India, India. Amerika Serikat, Indonesia. Oke ya, kayak sudah ada informasi yang sampai ya kepada kalian. Kalau begitu, setelah menonton video kita akan mengerjakan lembar kerja. Karena di kelompok di kelas 7 ini cuma ada 2 kelompok, yaitu kelompok visual dan auditory. Di LKPD yang saya bikin, ini ada 2 saja. Ini untuk kelompok visual dan ini kelompok auditory. Silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Informasi bisa kalian lihat di bukunya, banyak di situ. Ya, tuliskan. Oke, silakan ya. Soalnya tulis namanya di situ. Pertanyaannya apa lihat? Kalian apa? Kira berapa jumlah keluarga dalam satu? Misalnya murah berapa orang? Siapa namanya? Fajar berapa orang? Siapa namanya? Ini berapa orang? Siapa namanya? Ya, saya semua. Haji berapa orang? Siapa namanya? Nah, terus di sini di kelompok ini. Siapa yang mau jadi ketua kelompok di sini? Pak di sini, Pak. Oke. Saling. Ya. Kelompok 1 di sini ya, kelompok 2. Oke. Apa di situ? Suku yang ada di Desa Latondu. Ada suku apa? Bugis ada? Bajo? Ada. Kalian suku Bajo. Suku Selayar? Ada. Suku Buton? Munerate? Ada. Jadi? Ya silakan tulis namanya dulu siapa. Silakan kerja ya. Waktunya 15 menit saja. Ya, silakan berdasarkan apa yang kalian temukan ya. Silakan. Kalau di dalam jawaban Tulis saja di jawaban di bawahnya di situ. Kalian bisa tulis jawaban. nomor 1 jawaban. Iya, boleh. Nomor 1 jawaban. Oke ya. Bagaimana kelompok ini? Kita mulai dari Pak, apa sih dalam satu rumah? Hanya siapa dulu? Banyak dulu. Banyak berapa orang itu? Banyak.
Pelajar 5. Mau dicek? Warna pelajar 5. Oh, makanya sih dia kok. Ya, 1 rumah. Oh, Bukan keluarga yang yang ada maksud di rumah itu. Pelajar berapa? 5 orang. Ya. oh, pirang pun ada. Keluarga murah. Nah, saya sih kelihatan di video kalian bertanya berapa keluargamu. Sedikit ya, supaya kelihatan ada. Oke, bagaimana dengan kelompok? Oke. Di sini. Ya. Waktunya 15 menit. Selesai hanya berapa? Ya. 1, 2, 3, 5. Empat kali. Kecil kita dulu. Tapi kemarin project. Kemudian kasih sendiri. Kalau selesai, bagaimana? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita lanjut ke presentasi ya. Siapa yang menjadi ketua kelompok di sini? Ini. Kalau di sini siapa? Fajar saja ya. Sepakat Fajar itu? Sudah selesai? Bagaimana? Sebagai stay, senang mata, baca, Saya yakin bahwa kalian itu bisa untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu ya. Kalian itu bisa. Kalian itu jago ya kalau persoalan begini. Saya yakin kalian mampu. apa? Bagaimana, sudah selesai dari kelompok 1? Kalau begitu kita presentasi di sini saja, tidak usah lagi.
Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Oke. Selanjutnya saya akan bertanya sedikit. Saya akan bertanya sedikit mengenai apa yang sudah kita pelajari. Apa kira-kira yang kalian rasakan sudah pelajari tadi? Apa yang sudah dipelajari selama beberapa menit yang lalu? IPA. Ya. IPA betul. Apa yang ada di dalamnya materinya tadi itu, Mi? Sebutkan beberapa suku yang ada di desa. Suku yang ada di desa kalian. Kemudian siapa yang masih ingat Indonesia berada di urutan keberapa? Keempat terbesar ya penduduknya. Setelah apa dulu? Indonesia masuk urutan keempat. Berapa jumlahnya? 2.260. Oke, itu sangat banyak sekali ya. 2 juta 600. Oke. 2.650. Sekarang saya akan melakukan sedikit evaluasi untuk menghubungkan mengenai materi dinamika penduduk dengan kondisi yang ada di desa kita ini Latondo. Pertanyaannya adalah, kenapa jumlah penduduk desa Latondo semakin banyak? Pertama karena apa Dora? Oke, banyak tamu yang datang. Yang lain? Kelahiran yang banyak. Ada lagi? Sedikit. Kemudian pernikahan ya? Pernikahan. Apa tadi? Migrasi. Jadi ada kelahiran, kematian, migrasi, banyak orang yang berkunjung. Itu menyebabkan jumlah penduduk semakin banyak. Saya kira ini hal yang luar biasa yang kita sudah pelajari hari ini. Selanjutnya karena jam sudah ya jam 12:30 waktunya untuk pulang, kita sudah selesai ya punya. Sebelum kita tutup, siapa yang ingin memimpin doa? Saya Pak. Oke, kasih Muhammad Fajar dulu. Muhammad Fajar lagi setelah Mimi ya. Kita menutup pelajaran hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma lam tadri wa atubu ilayya inna adri ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.